disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi, Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Segenap hati kita katakan, Yesus ku sanjung Engkau Tuhan, Yesus ku sanjung, Yesus ku sanjung, Yesus ku sanjung tinggi. Malaikat puji Dia, malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku ku sanjung tinggi. Haleluya Tuhan, hanya Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Tuhan Yesus, Kau baik buat kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang luar biasa buat kami. Hanya Kau Tuhan yang layak kami agungkan, hanya Kau Tuhan yang layak kami tinggikan, hanya Kau Tuhan yang layak untuk terima segala pujian dan hormat syukur kami. Karena Kau Tuhan yang luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, sungguh selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia selalu mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan senantiasa menolong setiap kehidupan kami. Ini kami, biarlah roh puji-pujian Tuhan berikan atas setiap kami. Sukacita Tuhan berikan atas setiap kami. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi setiap ruangan ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang memiliki masalah persoalan Tuhan berikan jalan keluar tepat pada waktu-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sing sabar lan mantep. Amin. Kita akan bersuka cita. Kita akan katakan pada diri kita, sing sabar lan mantep, tekan pungkasane. Haleluya. Sing sabar lan mantep, tekan pungkasane. Sing sabar lan mantep, derek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep, pikantuk ganjaran. Sing
kraton swarga. Amin. Sing sabar, sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus. Amin. Sing sabar lan mantep pikantu ganjaran. Sing sabar lan mlebu kraton swarga. Sing sabar, sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Sing sabar lan mantep derek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep pikantu ganjaran. Sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Sabdane Gusti mesti bakal ono jaman kang angel lan urip rekoso. Manungso gampang milih jalan opo, dalan kang bener podo ditinggalno. Ayo podo bali marang dalan jati, jati ning urip mung Gusti Yesus. Sabdane Gusti mesti bakal ono jaman kang angel lan urip rekoso. Manungso gampang milih dalan opo, dalan kang bener podo ditinggalno. Ayo podo bali marang dalan jati, jati ning urip mung Gusti Yesus. Jati ning urip mung Gusti Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kami persilakan duduk kembali. Jati ning urip mung Gusti Yesus. Amin. Haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan diatur sempurna, mengatasi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Yesus, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, mengatasi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Yesus, serahkan semua. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semua
sempurna mengatasi gelombang dalam jalan hidupku. Ku bersandar pada Yesus, serahkan semuanya. Ku bersandar pada Yesus, serahkan semua. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kita hanya bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Serahkan semua masalah persoalanmu hanya di tangan Tuhan. Amin. Karena Roh Allah ada di dalamku. Kita akan menari bersama-sama. Amin. Kami undang dengan hormat semuanya bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita. Karena Roh Allah ada di dalamku. Ku akan menari seperti Daud menari. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo kita menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita katakan, bukan melompat, bukan melompat seperti Daud melompat. Karena Roh Allah ada, bukan melompat, bukan melompat seperti Daud melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti Daud melompat. Bukan melompat, amin. Bukan melompat seperti Daud melompat. Bagaimana? Siap menari untuk Tuhan kita? Haleluya. Roh Allah ada di dalam, ku kan menari seperti Daud menari. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Kita menari untuk Tuhan kita. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Puji Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Biarlah kita senantiasa bersuka cita apapun yang terjadi dalam kita. Amin. Amin. Biarlah kita seperti Daud menari. Dia bersuka cita tanpa malu-malu dengan apapun. Karena besar kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan sebentar ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama katakan, ku percaya janjimu ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar setiamu buat setiap kehidupan kami Tuhan.
Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita katakan sungguh besar, sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan janji-Mu. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan takkan ku gentar Tuhan, karena Kau besertaku selama-lamanya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Benar Tuhan, kami berserah hanya kepada-Mu, karena Engkau segalanya dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, inilah pujian yang kami dapat naikkan ke hadirat-Mu Tuhan.
Kiranya puji-pujian kami dapat berbau harum dan dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ini setiap kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang sebentar Tuhan akan pakai menjadi saluran berkat dari firman-Mu. Biarlah Tuhan berkata-kata melalui hamba-Mu. Ini kami Tuhan, kami akan menyiapkan setiap hati kami sebagai tanah-tanah yang subur, agar firman-Mu bisa tertanam di hati kami dan dapat bertumbuh subur di setiap hati kami dan dapat menghasilkan buah dalam setiap kehidupan kami, dan buah-buah itu akan dapat dirasakan oleh sekitar kami Tuhan. Ini kami Tuhan, berfirmanlah melalui hamba-Mu saat ini. Kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Tetap di dalam tema kita dipanggil untuk melayani ya. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan, bahwasanya setiap orang yang dipilih ya, orang yang dipanggil mengikut Tuhan harus siap untuk mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan ya, di dalam melayani Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar kembali, kita akan membuka di dalam 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Ini menjadi dasar untuk kita belajar pada pagi hari ini. Ya, kita akan belajar di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Kita akan baca sama-sama 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwasanya kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus mau mengambil bagian di dalam melayani Tuhan Bapak Ibu. Oleh sebab itu setiap anak Tuhan harus siap. Setiap anak Tuhan harus mau ikut serta ya, dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak sebatas ketika kita melayani di gereja, tidak dibatasi hanya ketika kita melayani di mimbar. Pelayanan tidak hanya dibatasi status hamba Tuhan atau orang-orang yang sekolah Alkitab, orang-orang yang mengambil jurusan kependetaan, tapi melayani adalah tugas atau panggilan untuk setiap orang percaya harus mau melayani. Apa itu pelayanan? Ya, 2 minggu yang lalu sudah saya terangkan, pelayanan itu ialah sesungguhnya apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Di dalam Kolose 23 saudara, ya ini 23 saja, 24-nya tidak ada. Kolose 3:23 dikatakan begini, apapun juga. Perhatikan ini prinsip dasar melayani Tuhan.
apapun juga yang kamu perbuat, apa? Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Ini harus menjadi prinsip dasar di dalam kita melayani Tuhan, Bapak Ibu. Sebab kalau prinsip ini tidak ada, maka kita sedang mengkerdilkan pengertian pelayanan. Oh, kalau melayani itu hanya di mimbar saja. Oh, melayani itu tugasnya Pak Pendeta. Atau melayani itu tugasnya orang-orang yang bisa main musik, orang-orang yang bisa memuji Tuhan, itu melayani. Tetapi bukan itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Bukan hanya itu, tetapi setiap kita harus melayani. Dan Tuhan katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Itulah melayani. Sehingga pelayanan tidak hanya dibatasi di dalam gedung gereja, pelayanan tidak hanya dibatasi ketika kita berada di hari Minggu saja, tapi dimanapun kita ada, kita harus mau melayani. Amin. Sehingga di dalam 1 Petrus tadi dikatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Pelayanan di gereja itu hanya pelayanan tempori, artinya waktu-waktu tertentu. Tapi pelayanan sesungguhnya adalah ketika kita berada di tengah-tengah dunia, ketika kita melakukan kehidupan keseharian kita, itu Tuhan ingin kita mengambil bagian di dalam melayani. Sehingga apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu harus menjadi prinsip dasar untuk kita melayani. Ya. Dan Tuhan ingin kita dapat memulai pelayanan itu dari keluarga. Kita dapat memulai melayani Tuhan dengan mengambil bagian pelayanan di dalam keluarga kita. Jangan sampai kita ini hebat di dalam melayani Tuhan di gereja, tapi kita nggak melayani keluarga. Jangan sampai kita ini hebat di dalam pekerjaan kita, tetapi keluarga kita terabaikan. Karena penting, saudara, melayani Tuhan di dalam keluarga. Karena kalau saudara perhatikan, lembaga atau kelompok yang Tuhan ciptakan untuk pertama kali itu bukan pemerintahan, bukan masyarakat, tapi apa? Keluarga. Jadi lembaga yang pertama kali Tuhan bentuk atau kelompok manusia yang Tuhan bentuk pertama kali itu sebuah keluarga. Kalau saudara pahami di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 dikatakan begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia apa? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Bapak Ibu, keluarga itu menjadi sebuah tempat, sebuah kelompok untuk kita layani. Jadi kalau kita berpikir keluarga itu menjadi hal yang kesekian, itu salah, Bapak Ibu. Kita harus melayani keluarga, karena keluarga itu diciptakan Tuhan sejak mulanya. Amin. Jadi jangan salah persepsi atau jangan salah memahami.
Jadi manusia itu punya keluarga bukan ketika dia berdosa loh. Ya. Jadi salah. Kadang-kadang ada persepsi yang salah. Karena manusia berdosa sehingga manusia berkeluarga. Enggak. Keluarga itu diciptakan Tuhan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Karena Kejadian 3 itu berbicara manusia jatuh dalam dosa, tapi Kejadian 1 itu berbicara penciptaan. Dan ketika Tuhan menciptakan laki dan perempuan, jadi keluarga itu harus diciptakan atau dibentuk dari laki-laki dan perempuan. Ini prinsip dasar keluarga. Keluarga tidak bisa dibentuk dari laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Tapi jelas Tuhan berkata, keluarga itu harus dibentuk dari laki-laki dan perempuan. Itu yang Tuhan firmankan. Untuk apa? Untuk terbentuknya sebuah keluarga, Bapak Ibu. Dan ketika keluarga itu dibentuk, maka diberkatilah mereka. Artinya Tuhan ingin menyalurkan berkatnya melalui apa? Keluarga. Amin. Keluarga. Oleh sebab itu pelayanan terhadap keluarga itu sangatlah penting, Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami. Karena kalau kita tidak memahami, maka kata firman Tuhan, sia-sialah orang bangun pagi-pagi, sia-sialah orang membangun kota, tapi kalau keluarganya hancur, keluarganya berantakan. Dan hari-hari ini banyak keluarga yang hancur, keluarga yang berantakan, keluarga yang tidak mengalami berkat Tuhan. Oleh sebab itu kita harus pahami bahwasanya Tuhan ingin kita ini mengambil bagian untuk melayani keluarga. Banyak orang merasa hebat, banyak orang merasa luar biasa ketika dia melayani orang lain. Banyak hamba Tuhan merasa hebat, merasa luar biasa ketika dia melayani jemaat, tapi dia melupakan bahwasanya ada hal yang penting untuk dia ambil bagian di dalam melayani apa? Keluarga. Banyak orang yang hebat di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, tetapi keluarganya berantakan, keluarganya mengalami ketidakharmonisan. Kenapa? Karena tidak mau mengambil bagian di dalam melayani keluarga. Padahal melalui keluarga Tuhan ingin menggenapi janji-janjinya. Tuhan ingin menyatakan janji-janjinya melalui keluarga. Kejadian 9 ayat 9 dikatakan, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Perhatikan ini. Jadi janji Tuhan itu tidak hanya stop kepada kita orang percaya, tapi janji Tuhan itu ingin Tuhan salurkan, ingin Tuhan nyatakan bukan hanya kepada kita, tetapi kepada keturunan kita. Katakan amin. Jadi Tuhan ingin setiap kita ini Tuhan nyatakan janjinya supaya kita ini ngalami janji berkat Tuhan melalui keluarga. Dan betapa powerfulnya kalau saudara dan saya mau melayani keluarga. Perhatikan ini saudara, ketika Tuhan menghukum dunia di dalam kisah Nuh, saudara, kalau saudara belajar kisah Nuh ini Tuhan menghukum dunia dengan apa? Air bah. Dimusnahkan seluruh dunia. Karena apa? Dunia sudah berbuat kejahatan.
Dunia sudah tidak lagi menghargai Tuhan. Hidup dengan kemauannya sendiri. Di Ibrani Tuhan nyatakan melalui pewahyuan kepada penulis Ibrani. Perhatikan ini saudara, ini luar biasa. Karena apa? Iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, ini berbicara mengenai iman. Nuh memperoleh pewahyuan dari Tuhan untuk membuat bahtera di atas gunung, padahal kondisinya baik-baik saja. Tapi dengan iman Nuh mau, saudara. Dan perhatikan kata ini, dengan taat mempersiapkan apa? Bahtera. Untuk apa? Menyelamatkan apa? Keluarganya. Dengan iman Nuh mengerjakan dengan taat perintah Tuhan, mempersiapkan bahtera untuk, dengan jelas Tuhan berkata, menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi kalau kita ini cuek, kita tidak peduli dengan keselamatan keluarga, maka ada tanggung jawab yang besar yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Karena iman, Nuh itu mau taat mempersiapkan bahtera. Untuk siapa, Bapak Ibu? Untuk keluarganya. Jadi kalau orang beriman, anak-anak Tuhan, orang percaya, tidak mau mengambil bagian di dalam pelayanan keluarga, maka ada tanggung jawab yang besar yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Walaupun kita hebat di dalam melayani Tuhan, walaupun kita hebat di dalam kita memimpin sebuah kelompok, tapi kalau keluarga kita tidak mempersiapkan, jelas dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi kalau hidup kita ini, anak-anak Tuhan yang hidup kita yang sudah ditebus mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita tidak melayani keluarga kita, waduh, saudara dan saya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, Bapak. Oleh sebab itu, pelayanan di dalam keluarga itu sangatlah penting. Dan bahkan saya katakan pelayanan itu menjadi prioritas. Anda tidak perlu hebat melayani di mimbar, Anda tidak perlu hebat melayani di luar, tapi saudara harus melayani keluargamu dengan baik. Kenapa, Bapak Ibu? Karena dengan kita melayani keluarga kita, kita sedang mempersiapkan bahtera untuk bersama keluarga kita siap masuk dalam keselamatan, Bapak. Amin. Oleh sebab itu, pelayanan yang luar biasa itu bukan ketika kita melayani di mimbar, bukan ketika kita melayani dengan kemampuan kekuatan kita di masyarakat, bukan. Tapi bagaimana engkau punya hati melayani keluargamu yang Tuhan percayakan untuk engkau layani. Ini penting, Bapak Ibu. Suami-suami, bagaimana engkau mempersiapkan istrimu, anak-anakmu untuk masuk ke dalam anugerah Tuhan, dipersiapkan untuk masuk ke dalam bahtera Tuhan. Istri-istri, bagaimana engkau mengambil peran di dalam keluargamu, sehingga keluargamu ini benar-benar dipersiapkan juga untuk mengalami keselamatan yang daripada Tuhan.
Setiap keluarga itu memiliki peran di dalam melayani keluarga masing-masing. Kita akan belajar Bapak Ibu, bagaimana kita melayani keluarga kita. Ya, seringkali banyak orang itu senang jika orang lain itu menghargai pribadi kita. Tapi sebenarnya yang penting, bagaimana keluargamu melihat dirimu. Amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebenarnya yang tahu diri kita itu bagaimana, itu siapa? Siapa? Keluarga. Benar enggak? Kita bisa menjadi pribadi yang lain di depan orang lain. Kita bisa menjadi orang yang super di depan orang lain. Tapi pertanyaannya, apakah kita menjadi orang yang luar biasa di dalam keluarga kita? Hal yang pertama dalam melayani keluarga adalah kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dasar pelayanan kita adalah harus didasarkan kita melayani karena Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan ayat ini, Kolose 3 ya, kita berkuplik di dalam kitab Kolose. Ya. Beberapa waktu ini kita mau belajar di kitab Kolose. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu buka Alkitab, di atas ayat itu berbicara mengenai apa Bapak Ibu? Mengenai apa? Kalau yang bawa Alkitab, keluarga. Jadi apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Konteks perikopnya berbicara mengenai apa? Salah satunya mengenai keluarga, suami, mengenai istri, mengenai anak. Di dalam Kolose 3 ayat 17 dikatakan begini Bapak Ibu. Dan segala apa? Sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan apa? Lakukanlah semuanya itu dalam apa? Nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Perintah Tuhan dengan jelas dikatakan di ayat Kolose 3 ayat 18-21. Sebelum Kolose 3 ayat 23 ada Kolose 3 ayat 18-21 dikatakan apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana di dalam Tuhan. Ayat 19 dikatakan apa? Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai anak-anak apa? Taatilah orang tuamu. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Ini berbicara apa? Keluarga. Kenapa harus di dalam nama Tuhan Yesus? Ketika istri harus tunduk kepada suami. Wow, suamiku modelnya begini Pak, gimana aku bisa tunduk? Kalau suamiku itu baik, suamiku takut akan Tuhan, suamiku aku tunduk. Suami model gini, gimana aku bisa tunduk? Gak bisa. Suamiku ini modelnya Pak, alon-alon saya kelakon. Ya toh? Ditanya, terserah awakmu lah. Enggak punya apa? Ketetapan. Enggak
Nggak bisa aku tunduk. Jadi ini aku yang ngatur semuanya. Suamiku tinggal nurut aku. Waduh. Suami model gini kok aku bisa tunduk? Nggak bisa. Padahal Tuhan ngomong apa? Tunduk. Dia kasar kok. Masa aku harus tunduk? Orang dunia melihat itu sebagai kebenaran. Sehingga orang dunia punya nasihat, wes gak cocok apa? Sudah. Suami-suami juga begitu. Tuhan perintahkan apa? Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Biar bisa ngasih istriku. Kelakuannya kayak gitu. Lalu hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Hai orang tua, didiklah anakmu, jangan sakiti hati anakmu. Benar enggak firman Tuhan tadi? Kenapa kok harus dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus? Sebab kalau tidak kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, maka kita akan mudah menyerah untuk taat akan kebenaran firman Tuhan. Kenapa Tuhan berbicara perbuatlah, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Yesus? Karena saudara harus tahu bahwasanya di dalam nama Yesus itu memiliki pengertian bahwasanya pelayanan yang kita lakukan kepada keluarga kita itu merupakan pelayanan iman, Bapak Ibu. Dengan kita dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus, maka ketika engkau, hai perempuan-perempuan, wanita-wanita, engkau mau tunduk dengan suamimu karena engkau mau suamimu mengalami jamahan Tuhan. Aku tunduk bagaimanapun kondisi, aku mau belajar tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Itu memiliki pengertian bahwasanya di dalam melayani suamimu, melayani anakmu, engkau punya pengharapan bahwasanya mereka bisa dijamah oleh Tuhan. Karena nama Yesus nama yang berkuasa. Amin. Ketika kita mau mengasihi istri kita yang mungkin bagi pemandangan kita tidak layak model kayak gini, Pak, tapi kalau kamu mau taat mengasihi istrimu apa adanya, engkau tetap mengasihi istrimu dengan hatimu, maka saudara, di dalam nama Yesus istrimu bisa diubahkan oleh Tuhan. Amin. Ketika kau melayani anakmu, sebandel-bandelnya anakmu, senakal-nakalnya, tapi kamu mau melayani anakmu di dalam nama Tuhan Yesus, maka nama Yesus, nama yang berkuasa itu mampu mengubah anakmu itu, Bapak Ibu. Kita itu tidak bisa ngubah orang. Suami-suami kamu tidak bisa ngubah istrimu. Istri-istri kamu tidak bisa ngubah suamimu. Tapi ketika kau mau melayani keluargamu di dalam nama Yesus, percaya nama Yesus itu berkuasa, mampu mengubahkan suamimu yang keras, mampu mengubahkan suamimu yang kasar, mampu mengubahkan istrimu, bahkan mampu mengubahkan anak-anakmu. Hai anak-anak, taati orang tuamu, kata firman Tuhan tadi, dalam segala hal di dalam Tuhan. Jadi apapun model orang tuamu, kalau kamu mau taat, percaya sekasar-kasarnya orang tuamu, kalau kamu mau taat menghormati mereka di dalam nama Yesus, maka nama Yesus, pribadi Yesus itu akan mengubah kehidupan keluarga. Kita tidak bisa mengubah dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu.
harus didasarkan dengan jelas tadi. Apa? Didasarkan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau hari-hari ini engkau berkata suamiku tidak bisa berubah, istriku tidak bisa berubah, engkau harus melayani keluargamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Layani istrimu, kasihi istrimu, kasihi suamimu di dalam Yesus Kristus. Coba bukakan 1 Petrus 3, Mas, di dalam Alkitab elektronik. 1 Petrus 3 ayat yang pertama. 1 Petrus 3 itu pertama. Satu Petrus 3 ayat pertama, coba tampilkan. Coba baca Bapak Ibu. 1 Petrus 3 ayat pertama. 2, 3. Demikian juga kamu, hai istri-istri, apa? Tunduklah pada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada apa? Firman, mereka juga tanpa apa? Tanpa apa? Perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ibu-ibu itu senjatanya itu apa? Ngomong, saudara. Benar enggak? Ngomong. Nong gereja lah. Orang kok tahu nong gereja? Wah, ya kan gitu kan. Dengan cara ngomong yang perempuan itu seringkali senjatanya apa? Perkataan. Karena memang perempuan itu suka ngomong. Tapi di dalam 1 Petrus 3 ini ngomong, bicara, tunduklah kepada suamimu. Tunduklah. Lakukanlah itu di dalam nama Tuhan. Maka tanpa perkataan, perhatikan ini, mereka dapat dimenangkan. Amin. Bukan berarti saudara tidak boleh bicara, nasihati, boleh. Tapi perkataan itu seringkali membuat ya, orang itu semakin menjadi. Di slide saya, Mas. Ya. Nah ini saudara, seringkali yang jadi masalah itu apa? Perkataan. Benar enggak? Salah omong, wah, gara-gara kasinen titik ngomong, rada asin ya, wis dimasak enggak bersyukur. Waduh, padahal cuma ngomong kok rada asin. Perkataan itu seringkali membuat masalah di dalam keluarga, benar? Hal yang tidak perlu diperdebatkan, hal yang tidak perlu dimasalahkan, karena perkataan menjadi menjadi bom nuklir di tengah-tengah keluarga, Bapak Ibu. Benar atau benar? Benar. Seringkali kita berpikir kalau kita ini berkata-kata, pasangan kita akan berubah. Benar? Kalau kita seringkali berpikir dengan ngomongan kita, wah kamu berubah. Seringkali kita berpikir dengan perkataan kita, anak kita berubah. Seringkali ketika kita berpikir dengan perkataan kita, istri kita berubah. Enggak bisa diomongi halus, diomongi kasar. Jaga perkataan. Karena di Kolose 3 ayat 16, saya tidak akan kemana-mana dari Kolose 3, Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 16 dikatakan apa? Hendaklah perkataan Kristus
diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu apa? Dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain. Jadi kalau perkataannya hanya emosi, bukan malah lebih baik, maka malah lebih buruk. Tapi kalau kita ini mau menegur, mengajar, Tuhan ingatkan, pergunakan perkataan Kristus. Itulah sebabnya di dalam melayani keluarga harus didasarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ketika engkau mungkin menasihati anakmu, engkau punya pengharapan dengan nasihat yang keluar dari mulutmu, perkataan Kristus, maka anakmu diubahkan, Bapak Ibu. Amin. Ketika engkau berbicara dengan suamimu, engkau berbicara dengan perkataan Kristus, ada pengharapan. Suamimu yang kerasnya katamu kayak batu, itu boleh diubahkan. Amin. Dengan perkataan Kristus, engkau berkata-kata kepada istrimu, ada satu pengharapan, istrimu berubah karena Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan. Jangan kita menuruti hanya emosi. Karena kalau emosi, yang keluar perkataan siapa, saudara? Perkataan siapa? Ya, perkataan emosimu ditambah lagi dibisiki iblis. Dasar anak. Anak apa? Bapak Ibu lanjutkan. Jangan. Melayani keluarga harus didasarkan pada prinsip di dalam nama Yesus. Aku nasihati anakku biar Tuhan ngubahkan, Bapak Ibu. Amin. Aku mau taat kepada orang tuaku, walaupun orang tuaku kasar, tapi aku mau taat, hormati, karena mereka Tuhan tempatkan untuk menjadi orang tuaku. Orang tuamu bisa diubahkan, karena di dalam nama Yesus tidak ada yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Amin. Sekeras apapun suami, sekeras apapun istri, kalau kita mau melayani mereka dengan pengharapan Tuhan sanggup mengubahkan hidup mereka, maka jadilah seperti imanmu. Seringkali orang itu tidak mau memiliki hati, hati yang mengasihi. Ini yang penting. Ketika marah, orang itu seringkali kehilangan apa? Kasih. Benar? Kasih. Ketika kita berkata kasar kepada suami, ketika kita berkata kasar kepada istri, kita kehilangan kasih. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan, saudara, hal yang kedua, pelayanan di dalam keluarga harus diikat di dalam kasih. Perhatikan Kolose 3 ayat 14. Ya, Kolose 3 ayat 14. Karena ini berbicara manusia baru, berbicara mengenai keluarga di dalam Tuhan. Kolose 3 ayat 14 dikatakan apa? Dan di atas semuanya, di atas semuanya, tidak peduli istri lebih jabatannya lebih tinggi, suami lebih segalanya, tidak peduli.
pendidikannya istri lebih rendah, suami lebih tinggi, atau istri lebih tinggi pendidikannya, semuanya kata Tuhan, di atas semuanya itu apa? Kenakanlah kasih sebagai apa? Pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hari-hari ini orang gampang pisah, kenapa? Karena yang mengikat bukan kasih. Yang mengikat itu hal-hal yang lain. Dulu aku tresno, duitnya akeh. Saya kira sekarang duitnya aku ora tresno. Waduh. Tuhan ingatkan di dalam keluarga, kenakanlah kasih sebagai pengikat untuk kamu bisa melayani keluargamu. Karena saudara, terus terang di dalam kehidupan kita berkeluarga itu enggak ayam tentrem terus, benar enggak? Ada kalanya kita mengalami permasalahan, ketidakcocokan. Tapi kalau kita tidak mengenangkan kasih, maka kita akan mudah untuk berkata kita pisah, benar? Kita akan mudah untuk membenci. Oleh sebab itu di dalam melayani keluarga, ketika mungkin engkau anakmu bersalah kepadamu, mungkin ketika istrimu bersalah kepadamu atau suamimu, ingat, engkau harus melayani mereka dengan kasih, bukan dengan kebencian. Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan apa? Pertengkaran. Jadi kalau keluarga itu ada kebencian, mesti tukaran. Hal kecil bisa jadi hal besar. Kalau sudah benci, wah itu repot Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingatkan supaya kita tetap mengenakan kasih. Kenapa? Karena kasih menutupi segala pelanggaran. Ini jangan disalah mengerti loh ya. Oh karena aku menyayangi, dia berdosa tak lindungi. Bapak ada? Tidak ada. Padahal bapaknya di dalam. Dia melindungi karena kasih, bukan. Pengertian ayat ini begini Bapak Ibu. Karena kasih, maka segala pelanggaran yang diperbuat pasangan kita itu tidak menjadikan kasih kita itu hilang, saudara. Saudara kalau disakiti itu, kalau ada masalah, seringkali yang kita ingat apa? Salah hebien, benar enggak? Ketika kita bertengkar dengan suami kita, wah, kita undat-undat salahnya yang dulu. Padahal katanya dulu sudah memaafkan, tapi dieling. Benar atau benar? Banyak atau banyak? Banyak. Kita ini mudah mengingat kesalahan orang, mengingat hal-hal yang buruk yang pernah dia perbuat dalam hidup kita. Tapi kalau kita ini punya kasih, maka kasih itu menutupi segala pelanggaran orang itu terhadap kita. Itu pemahamannya Bapak Ibu. Jadi bukan pemahamannya karena saudara mengasihi, saudara menutupi dosanya. Oh bukan, salah ini. Orang itu kalau punya kebencian, orang itu berbuat baik, dia tetap ingat apa? Kesalahan. Benar enggak? Tapi kalau kita kasih, orang itu salah, kita enggak mau ingat-ingat kesalahannya. Ya sering kali keluarga itu begitu. Wis masalah itu wis lama. Pas ada clash dengan suami istri. Biyen niku lho. Elingo biyen. Waduh. Padahal katanya sudah
mengampuni, tapi masih diingat. Saudara, kasih itu harus menjadi dasar di dalam melayani keluarga. Amin. Kasih itu menyingkirkan keegoisan setiap individu. Kenapa? Karena pada dasarnya kasih itu memberi, bukan menerima. Amin. Kalau saudara mengasihi, pada dasarnya saudara itu harus memberi, bukan menerima. Jadi oleh sebab itu, kalau kita ini mendasarkan pelayanan kepada keluarga, kita ini sedang memberi. Memberi apa? Ini saudara, dikatakan kasih itu, ayo, kasih itu sabar. Modelnya kayak gini Pak, disabari gak iso. Modelnya kayak gini, sabar sampai kapan aku harus sabar? Kasih itu murah hati. Murah hati itu kepada apa? Kepada siapa? Kepada orang lain. Bukan murah hati untuk dirimu, itu namanya bukan murah hati, Bapak Ibu. Benar enggak? Kalau murah hati itu berarti apa? Murah hati itu untuk orang lain. Terus tidak cemburu. Lah, cemburu itu kan enggak mungkin saudara cemburu untuk dirimu. Enak kamu mulut mangan terus, aku yang nyuapin. Bisa kayak gitu saudara? Tangan cemburu sama mulut. Pernah tangan saudara cemburu sama mulut? Nah, tidak cemburu itu apa? Kepada orang lain. Tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan apa? Kesalahan orang lain. Jadi jangan suka nyimpen kesalahan orang, apalagi kesalahan pasanganmu, disimpan. Ini tadi senjataku, nanti kalau bikin masalah tak undat-undat lagi, biar tahu. Wah. Tidak menyimpan apa? Kesalahan orang lain. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Ini jangan salah, nutupi dosa suaminya, bukan. Kasih itu menutupi kesalahan yang begitu besar. Amin. Bayangkan kalau Tuhan itu suka ngundat-ngundat, selamat enggak awak dewi? Enggak bakal. Karena Tuhan itu tidak pernah mengingat-ingat kesalahan, katanya. Aku tidak pernah mengingat-ingat akan kesalahanmu, tapi aku mengasihi engkau. Begitu juga dengan kita, suami istri, jangan terus diingat-ingat kesalahannya. Kesalahan sudah tahunan diingat-ingat aja. Saudara, melayani itu harus didasarkan oleh karena kasih. Oleh sebab itu di dalam keluarga penting untuk yang diingat itu bukan kesalahannya, tapi apa? Kasih mula-mula. Tukaran ilingo biyen waktu pacaran, waktu pandangan pertama, waktu kamu pertama-tama menjalin kasih dengan pasanganmu. Waduh, sepurane ya dek, aku terlambat. Nggak apa-apa. Kenapa? Ada kasih mula-mula, Bapak Ibu. Benar?
Anak-anak, ketika engkau lihat orang tuamu, ingatlah ketika engkau masih kecil disayang-sayang sama orang tuamu. Orang tua ketika engkau mendidik anakmu, ingat masih bayi biyen kok susoni, kok timang-timang, wis gede ojo dikamplengi. Bener? Kenapa sih Tuhan ngomong tentang kasih mula-mula itu? Tuhan ngomong karena itu penting, Bapak Ibu. Saudara, kalau mengingat kasih mula-mula ketika engkau bertemu dengan pasanganmu, ketika engkau masih pertama kali menjalin kasih, ingat itu. Orang gagal itu seringkali ketika dia tidak ingat kasih mula-mula, saudara. Yang dia lihat hanya sekarang. Seperti Tuhan ngomong begini, saudara, ketika kepada jemaat, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bukan karena jemaat ini tidak meninggalkan Tuhan karena begitu saja tidak lagi percaya Tuhan, tidak. Ini jemaat yang luar biasa sebenarnya, saudara. Kalau saudara pelajari di dalam Wahyu 4, ya, Wahyu 2 pasal 4, itu berbicara kepada jemaat Efesus, jemaat yang luar biasa. Tapi Tuhan tegur dengan keras karena mereka kehilangan kasih mula-mula. Seperti demikian juga kita, ketika kita kehilangan kasih yang mula-mula terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap orang tua, maka kasih itu bisa hambar, Bapak Ibu. Kasih kita itu bisa hambar. Sebab itu Tuhan ingatkan, jangan lupakan kasih mula-mula, di mana engkau mengasihi suamimu waktu itu, di mana ketika engkau benar-benar mengasihi istrimu waktu itu, di mana engkau benar-benar waktu itu mendambakan anakmu. Bagaimana mengingat kasih mula-mula? Sederhana, Bapak Ibu. Ini yang saya lakukan. Saya seringkali berbesmili itu ketika tengah malam saya bangun, ataupun saya tidur terakhir, istri saya tidur, anak saya tidur, lalu saya mandangi mereka, saya melihat istri saya mulai mengingat hal-hal yang baik. Saya lihat anak saya, aduh lele mau tak seneni, ya, mengingat waktu dia kecil lucu, kita timang-timang dia sebagai sebuah kebahagiaan. Kita lihat istri kita, saudara, itu akan muncul, saudara. Kalau saya loh, benar, saya lihat istri saya ketika dia tidur, saya mengingat hal-hal yang baik. Oleh sebab itu, kita yang suami istri itu jangan sungkan lihat, mandangi pasangan kita. Amin. Lihat pasanganmu, lihat suamimu. Mungkin ketika dia waktu dia tidur, lihat. Ingat ketika engkau menjalin kasih untuk pertama kali. Jangan ingat hal-hal yang jelek, hal-hal yang dia perbuat dalam hidupmu. Itu akan memunculkan hanya kebencian, bukan kasih. Pelayanan kita kepada keluarga harus didasarkan kasih. Dan kasih itu Tuhan ingatkan, jangan kita kehilangan kasih mula-mula, Bapak Ibu. Amin. Karena kalau kita kehilangan kasih mula-mula, kasih itu bisa menjadi hambar. Bahkan Tuhan mengingatkan di ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh.
Jadi kalau orang kehilangan kasih mula-mula, baik itu kepada Tuhan maupun kepada pasangan, ingat, itu kejatuhan. Dia akan jatuh. Ya. Banyak orang tidak mengingat istri masa mudanya, bagaimana dia mengasihi dulunya, mengejar mendapatkan istrinya, bagaimana dulu dia mengasihi suaminya. Tapi kalau keluarga itu kehilangan kasih mula-mula, pasti nanti ada kejatuhan, saudara. Perhatikan ini. Kalau keluarga itu kehilangan kasih mula-mula, pasti jatuh. Dia bisa jatuh. Tapi kalau kasih mula-mula itu ada, wewe gombel, gendruwo, goda, enggak, saudara. Amin. Kita nggak akan tergoda, karena kasih mula-mula itu kuat, mengikat. Orang mudah selingkuh karena ini kehilangan kasih mula-mula. Dia tidak ingat akan kasih kepada pasangannya waktu mula-mula. Dan Tuhan ingatkan, orang yang kehilangan kasih mula-mula itu dia akan mudah jatuh. Bahkan Tuhan ngomong, betapa dalamnya engkau jatuh. Nah, jalannya apa? Bertobat dan lakukanlah lagi. Jadi suami istri itu perlu pacaran lagi untuk ingat kasih mula, enggak apa-apa. Wis tuwek gandengan tangan, ini enggak apa-apa. Bener enggak? Ya, nanti pulang yang suami istri langsung gandengan tangan ya. Enggak apa-apa, jalan berdua, makan berdua, guru berdua. Wis tuwek enggak usah guru-guru gitu. Tuhan ngomong, bertobatlah, lakukanlah lagi yang semula. Ini penting Bapak Ibu. Dan kunci ini juga penting. Sabar dan mau mengampuni itu kunci untuk kita melayani keluarga. Perhatikan Kolose 3 ayat 13. Apa dikatakan? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Kuncinya melayani keluarga itu sabar. Jangan sekarang kita ingin begini, wah kamu harus kayak gini. Bubar. Selain sabar, harus mau apa? Mengampuni. Suami istri kalau tidak mau mengampuni, wah, tidak akan ada damai, saudara. Apalagi dendam. Yang ketiga Bapak Ibu, ini yang harus dipahami. Keluarga itu adalah teman sepewaris. Layanilah keluargamu sebagai teman sepewaris. Pewaris apa? Kasih karunia. Baca ini 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Tadi ayat 1, hai istri tunduklah, supaya bukan dari perkataan, tanpa perkataan suami bisa berubah. Lah ayat ke-7-nya dikatakan, hei suami-suami, hiduplah apa? Bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai apa?
sepewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya apa ini? Doamu jangan terhalang. Jadi Bapak Ibu, kita melayani keluarga kita itu, Tuhan inginkan kita ini memperoleh warisan dari Tuhan. Amin. Karena dikatakan teman sepewaris. Kalau kita tidak mau melayani keluarga kita, terlebih suami-suami, yang terjadi apa? Ya doanya terhalang. Kenapa keluarga itu tidak mengalami jawaban dari doa? Doanya terhalang. Yang istri tidak mau mengampuni, yang suami tidak mau menghormati. Padahal Tuhan ngomong, kita ini teman pewaris. Amin. Pewaris dari apa? Seluruh janji Tuhan. Saya rindu saudara, melalui firman Tuhan ini kita mau melayani keluarga kita. Amin. Supaya janji Tuhan itu digenapi. Sebagai teman pewaris dari kasih karunia, setiap anggota, perhatikan, setiap anggota keluarga harus mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kenapa? Karena 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan apa? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai apa? Pengurus yang apa? Baik dari kasih karunia Allah. Istri jadi pengurus yang baik di dalam keluarga, suami jadi pengurus yang baik dalam keluarga, anak juga jadi pengurus yang baik dalam keluarga. Amin. Jangan nuntut layani aku. Sudahkah kita ini melayani? Sebab pada dasarnya manusia itu suka dilayani. Melayani nggak mau. Apalagi bapak-bapak senengannya dilayani. Nggih kopi. Makan. Tapi ketika istri minta bantuan, Pak tolong, Mas, tak sempat. Padahal Tuhan ngomong, layanilah seorang akan yang lain sebagai teman sepewaris. Suami istri harus mengerjakan kewajiban masing-masing. 1 Korintus 7 ayat 3-4. Apa? Hendaklah suami memenuhi apa? Kewajibannya terhadap istri. Demikian pula istri terhadap suami. Berarti kewajiban melayani harus kita kerjakan. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Itulah sebabnya Tuhan berbicara, kamu bukan lagi dua, tetapi kamu akan menjadi satu daging. Memenuhi kewajiban itu melayani, Bapak Ibu. Amin. Keluarga menjadi tempat untuk Tuhan menyatakan kasih anugerahnya dalam damai sejahtera. Mazmur 25 ayat 12-13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap apa? Orang itu sendiri akan menetap apa? Dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi
tidak hanya laki-laki yang takut akan Tuhan, tapi istri juga takut akan Tuhan, anak juga akan takut akan Tuhan. Sehingga ketika nanti saudara dikatakan orang itu sendiri menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya pun mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian diberitahukannya kepada mereka. Kesimpulannya adalah keluarga harus menjadi salah satu prioritas dalam kita melayani Tuhan. Layani keluarga. Kalau hari-hari ini kamu sedang bertengkar, ada rasa kesakit hati, mau ndak kamu layani dengan apa? Mengampuni. Kalau marah sama anak, jangan marah karena emosi, tapi punyailah pemahaman. Ketika engkau menasehati, engkau memberikan nasihat, mengajar, engkau punya pengharapan. Di dalam nama Yesus anakku berubah. Amin. Di dalam nama Yesus istriku berubah. Di dalam nama Yesus suamiku berubah. Waduh, lihat, keluargamu akan mengalami janji Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan bersama keluargaku melayani Tuhan. Haleluya Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau katakan bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau sedia bersama, keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau sedia. Bapak Ibu, Alkitab firman Tuhan dengan jelas menyampaikan di dalam Ibrani 11. Karena iman, perhatikan ini. Karena iman, Nuh mempersiapkan segala sesuatu. Nuh mempersiapkan batra agar keluarganya dapat diselamatkan. Karena iman Nuh, dia mau mengerjakan dengan taat. Hari-hari ini Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan ingin setiap kita mau mengambil bagian untuk melayani keluarga kita, supaya tidak ada satupun dalam keluarga kita
yang harus binasa. Hati ini harus ada, saudara. Di dalam hati kita harus ada kerinduan kasih agar keluarga kita boleh diselamatkan. Ini hatinya Tuhan. Layani keluargamu, layani istrimu, layani suamimu, layani anakmu, supaya anugerah Tuhan dinyatakan buat keluargamu. Mungkin istrimu belum mengenal Tuhan, mungkin istrimu belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, layani. Mungkin suami atau anakmu belum sungguh-sungguh kepada Tuhan, layani. Punyailah pengharapan supaya mereka menerima anugerah keselamatan. Dengan kondisi yang ada di dunia ini, Tuhan ingin ingatkan betapa pentingnya hari-hari ini kita melayani keluarga-keluarga kita. Kita melayani anak kita, kita melayani istri suami. Karena ketika tiba waktunya penghukuman itu ditimpakan atas bumi, maka kita dan keluarga kita mengalami keselamatan seperti yang dialami oleh Nuh. Nuh, istri dan anak-anaknya selamat. Saudara dan saya hari-hari ini jadikan waktu-waktu yang terbaik untuk melayani suamimu, melayani istrimu, melayani anak-anakmu, supaya kita boleh dipersiapkan masuk dalam batra Tuhan, masuk di dalam batra Tuhan, masuk dalam rencana keselamatan Tuhan. Kita menjadi teman pewaris dari kasih karunia yang Tuhan mau nyatakan buat setiap keluarga. Bapak Ibu, selama masih ada kesempatan, layani keluarga kita, layani keluarga kita. Selama masih ada waktu Tuhan berikan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat lebih kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau bersama. Saya minta Bapak Domo maju ke depan. Keluargaku, Bapak Domo untuk berdoa buat Nuh. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Kami bersyukur, terima kasih ya Bapa, buat kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini melalui hamba-Mu telah memberikan suatu banyak nasihat
Terima di mana ayat-ayat dari kebenaran firman-Mu telah sungguh Engkau bukakan kepada kami untuk memberikan pengertian. Untuk kami sebagai orang yang telah percaya kepada Engkau, sadar di dalam kehidupan kami sebagai keluarga yang sudah masuk di dalam keluarga Allah, supaya kami semuanya Tuhan boleh memelihara kehidupan keluarga kami masing-masing di dalam kasih kemurahan yang dari Engkau. Ikatlah kami dengan kasih-Mu Tuhan, kasih agape, kasih yang tidak pernah punah, tapi kasih yang abadi. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kebenaran firman-Mu akan terukir dalam hati kehidupan kami. Berikan kami telinga yang peka untuk mendengar suara-suara yang dari sorgawi atas kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang selalu membuka Tuhan atas kebenaran firman-Mu untuk kami perhatikan dalam kehidupan ini, supaya sungguh-sungguh Tuhan kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau menjadi berkat kepada dunia ini. Banyak jiwa-jiwa boleh kami menangkan Tuhan, untuk kami persembahkan kepada Engkau yang Maha Kudus. Maka dari itu Tuhan, bagi kami orang-orang yang sudah percaya kepada Engkau sebagai anggota jemaat di tempat ini Tuhan, biarlah kami selalu tetap mengasihi kepada Tuhan, tetap mengasihi kepada keluarga kami, tetap mengasihi kepada sesama kami, supaya dengan perilaku kehidupan kami yang Engkau penuhi dengan kasih agape, yang Engkau penuhi dengan kasih kemurahan yang dari Engkau, sungguh Tuhan kami menjadi pelita-pelita yang tetap menyala, bersinar Tuhan, dan sungguh Tuhan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, namun kami percaya Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kepada kami untuk kami tetap berjalan di dalam kebenaran, kesucian yang sesuai dengan kehendak-Mu yang maha mulia. Terima kasih, inilah seruan doa permohonan kami. Biarlah kehendak-Mu lah yang boleh terjadi atas segala permohonan ini. Terima kasih kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya. Pengumuman hari ini kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Kiranya kita semuanya selalu sehat, amin, dan diberkati Tuhan. Selamat datang bagi yang pertama kali mungkin hadir saat ini. Selamat beribadah bersama dengan jemaat GBT Maranatha di tempat ini. Pengumuman minggu depan kita akan beribadah seperti biasa, yaitu jam 8 pagi. Mari kita ajak saudara-saudara kita yang lain agar bisa bersama-sama dengan kita. Apalagi mereka yang mungkin lama tidak hadir ke gereja, mari kita ajak mereka agar bisa bersama-sama dengan kita. Mungkin kita punya keluarga yang lama tidak ke gereja, mari kita ajak mereka biar merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Pengumuman yang selanjutnya, sekolah minggu dilaksanakan waktu selesai puji-pujian jam 8.30 sudah mulai di belakang sampai selesai untuk ibadah sekolah minggu. Dan untuk hari Kamis jam 6 sore ada doa malam di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang untuk bisa hadir bersama-sama, berdoa bersama-sama, bersyafaat bersama-sama buat bangsa, buat kota, dan buat keluarga kita. Karena jika kita berdoa syafaat untuk orang lain, Tuhan akan memberkati setiap kita. Amin. Puji Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung, belum terlibat di dalam doa malam, monggo ikut doa malam bersama-sama, menyembah, memuji Tuhan.
Pengumuman selanjutnya, doa pagi dilaksanakan setiap pagi hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di tempat ini ada doa pagi jam 4.30 di tempat ini sudah ada doa pagi. Kalau mau ikut doa pagi bersama-sama dengan kami tetap adakan doa pagi. Walaupun kadang Jumat nggak ada, kami tetap doa pagi. Terima kasih, demikian pengumumannya. Untuk pengumuman persembahan kita nggak bisa tayangkan. Ya, untuk minggu depan aja didobel ya, pengumuman untuk persembahan ya. Kami undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan sama-sama naikkan pujian Kuasa-Mu Tuhan sungguh tak terbatas. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Keajaiban-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas, sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Kau Tuhan, tiada yang mustahil. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Biarlah setiap kami mengalami kasih kemurahan Tuhan. Amin. Keluarga-keluarga yang ada di tempat ini mengalami jamahan Tuhan, Amin. mengalami janji-janji Tuhan. Amin. Dan biarlah Tuhan, kami keluarga-keluarga yang berbahagia, sebab Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa negara kami, kota kami. Kiranya kasih kemurahan Tuhan menjamah bangsa kami, kota kami. Semakin disembuhkan, semakin dipulihkan. Amin. Dan biarlah Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan atas kota kami, atas bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Ya, Tuhan. yang sedang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Pada hari ini, kiranya Tuhan juga memberkati, melawat umat Tuhan, memakai setiap hamba-hamba-Mu menjadi saluran berkat. Terima kasih jemaat Tuhan yang tidak hadir, Tuhan pilih satu persatu. Amin Tuhan. Jamah hati mereka, Amin, mereka yang Tuhan. mengalami permasalahan, Ya, mereka yang sedang mengalami kelemahan, Ya, mereka yang mengalami Tuhan. pergumulan, Jamah, Tuhan. mereka yang mulai Tuhan mungkin undur, dijamah di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Amin. Kami mohon anugerah Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat sidang jemaat, buat setiap kami yang mengalami sakit Ya Tuhan. saat ini. Dijamah, Dalam nama Yesus sembuh. dipulihkan. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. kuasa Tuhan bekerja. Dalam nama Yang sakit sembuh, Dalam yang nama sakit sembuh Tuhan di dalam nama Yesus. Sembuhkan Cevi dalam nama Yesus. Mereka yang memerlukan mujizat, Bukan Pak. mengalami mujizat Tuhan Dalam nama di Yesus. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Asal kami percaya Dalam nama saja, Yesus. Amin. asal kami percaya saja, Ya Tuhan, mujizat-Mu maka terjadi. kuasa Tuhan terjadi atas hidup Amin. kami. Terima kasih memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan Ya Tuhan. yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan. Ya. Pelayanan-pelayanan Tuhan juga memberkati. Ya Yesus. Mari Tuhan tuntun setiap kami Ya Tuhan. ke padang rumput hijau, ke air yang tenang, memberi damai sejahtera. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Amin. Kemanapun kami melangkah Tuhan memimpin, menuntun. Amin Tuhan. Terima kasih.
Terlebih Tuhan jagai Ya kami. Yesus. Dijauhkan kami dari COVID-19. Ya, Yesus. Amin, Tuhan. Dijauhkan Amin. kami dari wabah yang ada. Amin. Biar kami tetap di dalam perlindungan Amin, naungan Tuhan. Tuhan. Pertemukan kami di dalam jam-jam ibadah. Untuk kami bersekutu. Ya, Yesus. Untuk kami boleh Tuhan mengalami kasih-Mu lebih lagi. Amin. Kami semakin dekat dengan Tuhan di hari-hari ini. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Sebentar kami pulang Tuhan jaga, lindungi, sertai kami. Amin Tuhan. Sehingga kami boleh sampai rumah kami masing-masing dengan selamat. Tidak kekurangan suatu apapun. Ya, Nama Yesus. Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Biar kita menjadi orang-orang berbahagia di dalam Tuhan. Sebab kita sudah ditebus lunas melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.